Nah teman, selamat datang ya di YouTube channel gue lagi ya. Salam dari gue, gelap siapa takut. Nah jadi di video gue kali ini gue tuh sebenarnya penasaran ya, karakter LED UHI 25 melawan SFT 40. Hasil cahaya seperti apa sih? Lalu yang LED SFT 40 ini dia pun pakai tear lens, jadi kan dia lebih sorot. Jadi gue tuh ada rasa penasaran ya, pengen tahu hasil cahaya yang dikeluarkan ya. Oke. Nah, jadi gue akan bandingkan kedua buah senter gue lagi, yaitu Netcore MT1 A Pro melawan Wurkopf TS11. Ya, seperti yang gue katakan tadi ya. Nah, sebelum gue lanjut, gue akan infokan dulu untuk Wurkopf TS11 sih ada Android UI 2. Tapi gue nggak mau bahas karena, aduh, bener-bener membingungkan ya. Dan gue sudah lupa beberapa mode dan kayaknya juga orang-orang sudah mulai meninggalkan meninggalkan Android UI 2 karena agak rempong ya. Oke. Nah, pertama kita lihat dulu lensanya nih, lensa LED reflektor tuh, ya kan? Oke, bisa dilihat ya. Nah, sekarang gua akan bicara harga dulu ya. Didengerin ya teman-teman ya. MT1 A Pro nih gua beli dengan harga 4.000. Mungkin harganya masih mahal karena barangnya masih baru. Sedangkan Wurkopf TS11 gua beli udah lama, tapi sih gue lihat sekarang itu harganya kurang lebih 450 ribuan ya teman-teman ya. Bisa lihat ya. Nih. Kalau kita lihat ini seperti ini nih, kira-kira perbandingannya ya. Oke. Nah, pertama gua akan bahas dulu mengenai MT1 A Pro. Ya, bentuknya seperti ini. Ada tip bolak-balik, tuh. Bisa juga jadi senter topi. Tombolnya di belakang. Nah, kelebihan dari senter MT1 A Pro ini ya, dia bisa menggunakan 3 jenis baterai. Ya. Nah, yang pertama kan dia pakai 14500 yang dari dianya langsung ya. Nih, jadi pada saat beli kalian dikasih baterai 14500. Nih. Ngecasnya di sini. Oke. Di baterainya. Ya. Sedikit repot untuk ngecas ya, harus bongkar baterai. Tapi menurut gua tuh bukan suatu masalah besar ya. Nah, lalu dia bisa menggunakan baterai AA seperti ini, NiMH juga bisa, sama ABC biru ini dia bisa. Gue udah pernah coba, dia bisa nyala semua. Tetapi ketika kita menggunakan baterai AA, dia lumennya turun ke 200. Sementara kalau pakai 14500 yang asli dari dia klaimnya mencapai 800 lumen. Oke, next lanjut ya. Nah, bentuknya simpel ya. Oke, kecil. Nah, sekarang gua akan ke Wurkopf TS11 ya. Nih, senternya nih. Dia ngecas di sini Type C, tinggal dibuka aja. Tombolnya di sini. Tuh, klik 2 kali bisa langsung turbo. Ya. Dia sebenarnya ada lampu disco Android UI 2, cuman gua udah lupa deh cara penggunaannya ya, karena agak susah memang ya. LED SFT 40 itu karakternya tuh rada sorot. Ditambah tear lens, dia lebih sorot. Ya. Nah, pada saat beli ini dikasih baterai ini teman-teman, 18350. Enak ya kalau beli senter sudah dikasih baterai, nggak usah pusing-pusing. Apalagi senternya bisa ngecas di senternya, baterainya maksudnya ya. Nah, sekarang kalau ditanya apakah TS11 ini bisa menggunakan baterai 18650, jawabannya bisa, tapi harus beli tabung ini. Ini sih dulu gue beli di Lazada 60 ribuan, tapi sekarang kayaknya susah deh cari tabung ini ya. Nih. Nah, sekarang kita akan ukur ya berapa dimensi dari senter-senter ini ya. Pertama gue akan dulu ke MT1 A Pro. Diameter head, diameter body, panjangnya. Oke. Nah, sekarang gue akan ke Wurkopf TS11. Headnya dia lebih gede, jadi untuk EDC agak kurang bagus ya, kecuali pakai stempan. Bodinya oke, panjangnya. Nah,
sekarang gua akan ganti pakai tabung baterai 1850. Tapi sebelum gue pasangin, kita ukur dulu ya berapa tabungnya punya panjang. Nih. Oke. Nah, sekarang gue akan gantikan ke tabung yang panjang ya teman-teman ya. Kita buka dulu semua. Sebelumnya kita juga ukur ya tabung pendeknya berapa ya. Untuk tabung pendeknya segini nih diameternya, panjangnya sorry. Nah sekarang gue akan ke tabung yang panjang. Kita pasang dulu. Jadilah panjang. Nah kalau tabung panjang ini begitu dipegang, jujur di tangan gue yang rada gede kayak Hulk atau Bagong, itu nyaman banget sih ya teman-teman ya. Lebih nyaman lah dibanding tabung pendek. Oke. Nah udah dilihat ya. Sekarang kita akan ukur ya berapa panjangnya. Jadi sekitar segini kurang lebih nih teman. Oke. Nah sekarang gue akan timbang ya berapa berat dari kedua buah senter ini ya. Pertama, gue akan timbang dulu untuk Wurkops TS11 dengan tabung panjang. Ya, ini tanpa baterai ya teman-teman ya. Lalu, gue akan timbang berapa beratnya jika dia menggunakan tabung pendek. Sebentar. Gue nggak pesun ya tabung pendeknya berapa. Nih. Ini perbedaannya ya dengan tabung pendeknya tanpa baterai. Tapi kalau kita kasih baterai tuh jadi segini. Jadi ini total berat senter gua, tabung pendek dan baterainya ya. Gua singkirin dulu. Nah sekarang berapa berat dari tabung panjangnya aja ya kita akan timbang. Tuh 18 gram ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang gua akan timbang berapa berat Nator MT1 A Pro. 57 gram sudah sama baterai. Ya. Kalau tanpa baterai kita lihat ya berapa beratnya. Gue keluarin dulu baterainya. Ini tanpa baterai ya. Oke. Nah, gue akan balikin lagi seperti semula semua ya teman-teman ya. Gue ini sih bener-bener penasaran banget loh antara dua buah senter ini, LED UHI Round SFT 40 terus dihajar lagi dengan tear lens. Yang mana sih lebih sorot? Cuma setahu gue memang sih TS11 dia lumennya lebih terang, tapi karakternya gue juga belum tahu ya nanti seperti apa. Oke. Udah dilihat semua ya. Nah, kalau gue taruh pena di sini tuh kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah lalu nanti akan muncul spek dari kedua buah senter. Teman-teman tinggal lihat aja yang mana sesuai kebutuhan teman-teman. Oke. Kalau pendapat pribadi gua sih kayaknya MT1 A Pro lebih simple, ringkas, bisa pakai banyak baterai ya. Itu untuk EDC sangat cocok. Kalau TS11 itu kalau untuk EDC mungkin teman-teman ada bawa tas lempang, itu sangat membantu. Ya. Sekarang kalau bisa sih siapin senter lah sebelum gelap, karena kan senter itu bisa sebagai alat yang membantu kita untuk menunjukkan posisi kita. Misalnya kita lagi di gedung tinggi butuh pertolongan, kita bisa nyalain untuk bantuan. Tapi lebih baik lagi kalau senternya ada fluid elektronik ya, bisa ngebantu ya, itu sebagai penanda. Kenapa nggak pakai senter HP ya? Nah temen gue pernah, kenapa nggak pakai senter HP? Senter HP itu cuma 50 lumen, dimana itu kurang terang ya. Jadi untuk sebagai penanda, misal kita lagi dalam gedung butuh pertolongan, itu agak kurang terang lah gitu. Minimal sih kalau bisa ya 500 minimal kalau bisa tuh maksimal di 500 lumen atau 1000 lumen ya. Kadang kan kita nggak tahu lagi jalan tiba mati lampu atau butuh senter kan. Nah baik teman-teman, tinggal ditunggu pada saat hari ya. Kita akan lihat bagaimana cara yang dihasilkan dari kedua buah senter ini ya. Thank you. Nah teman-teman,
Ini MT1A Pro gua. Maksimum level ya. Oke, mantep nih. Jarak 60 meter. Thank you. Nah teman, gua akan cobain center Workhorse TS11 gua ya. Oke, turbo. Nah, turbonya begini teman. Ya, karakternya memang sorot ya. Oke. Bisa dilihat ya, gue coba ke kananin, lurusin lagi. Oke, thank you teman. Gelap, siapa takut?